Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang kontribusi zaman keemasan Islam dalam bidang kedokteran dan farmasi. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Saufa Nur Laila, NPM 2401-2023, akan menjelaskan tentang latar belakang dari kontribusi zaman keemasan Islam dalam bidang kedokteran dan farmasi. Ilmu kedokteran di era modern saat ini masih terus berkembang. Ilmu kedokteran juga tidak pernah lepas dari sejarah gemilangan Islam di masa lampau. Metode pengobatan seperti pembedahan ilmu kedokteran yang saat ini masih terus berkembang dan maju, menjadi banyak umat Islam secara membabi buta untuk menolak menerima ajaran ilmu tersebut. Terbukti bahwa wahyu Allah yang pertama kali turun melalui Nabi Muhammad SAW adalah perintah untuk membaca, yaitu Iqra, ayat pertama surat Al-Alaq. Sehingga pada penelitian ini, penulis akan membahas tentang sejarah perkembangan ilmu kedokteran modern dengan cara objektif dalam mencari sumber rujukan sehingga memverifikasinya. Yang keempat, idealnya sejarah harus merekam semua rentan peristiwa yang telah terjadi, kemudian diungkapkan segala sesuatunya berdasarkan fakta yang tanpa ada yang terpotong. Namun sayangnya banyak catatan sejarah terpenggal sehingga rentan peristiwa yang telah terjadi menjadi tidak utuh. Hal tersebut bisa dipengaruhi oleh kondisi sosial dan politik terjadi, sehingga dalam menuliskan sejarah perkembangan ilmu kedokteran serta peran Islam di dalamnya, perlu dilakukan upaya yang sebenar-benarnya dalam mengungkap fakta. Terlebih sejarah ilmu pengetahuan merupakan faktor yang sangat penting untuk kehidupan kita. Hal yang paling penting dalam pembahasan adalah merumuskan metodologi penelitian. Suatu proses menganalisis serta menguji secara kritis sebuah peninggalan atau rekam jejak peristiwa yang telah terjadi di masa lalu. Ada beberapa metode pembahasan, yaitu yang pertama bisa dengan cara heuristik atau pengumpulan sumber, yaitu dengan cara studi literatur yang merupakan sebuah keterampilan dalam menemukan dan memperinci biografi. Yang kedua dengan tahapan verifikasi atau kritik sumber, yaitu tahapan verifikasi ini dilakukan untuk memperoleh sumber data yang valid atau sahih melalui kritik intern dan kritik ekstern. Kritik intern adalah upaya menentukan valid atau tidaknya sebuah bukti atau fakta sejarah yang ada. Metode yang ketiga adalah interpretasi atau penafsiran. Langkah yang dilakukan setelah verifikasi adalah menafsirkan sumber-sumber data yang telah terseleksi dan terkumpul. Interpretasi sering disebut dengan analisis sejarah. Dan keempat, historiografi atau penulisan sejarah. Setelah semua tahapan dilalui, maka yang terakhir adalah menuliskan. Penulisan hasil penelitian sejarah seharusnya bisa memberikan gambaran yang terang tentang proses penelitian, sejak awal dimulai dari fase perencanaan sampai penarikan kesimpulan. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang rumusan, tujuan, dan manfaat dari pembahasan ini. Rumusan dari pembahasan ini yang pertama yaitu bagaimana dan siapa tokoh-tokoh dalam kontribusi Islam di bidang ilmu kedokteran. Yang kedua, bagaimana kontribusi Islam dalam bidang farmasi. Yang ketiga, bagaimana penyebaran pengetahuan dan pengaruhnya di Eropa. Tujuan dari pembahasan ini yaitu yang pertama, mengenal penemuan dan inovasi pada tokoh-tokoh zaman keemasan Islam ini. Lalu yang kedua, menjadi inspirasi untuk inovasi masa kini. Yang ketiga, memahami bagaimana pengetahuan ini mempengaruhi peradaban. Dan juga kita bisa melihat bagaimana sistem pengobatan dan farmasi pada masa itu dapat diterapkan dalam konteks modern. Manfaat dari pembahasan ini yang pertama, meningkatkan pemahaman sejarah kedokteran pada masa keemasan Islam. Yang kedua, mengetahui dan menghargai warisan ilmiah Islam. Yang ketiga, peningkatan pengetahuan dalam pengobatan tradisional dan modern yang dikembangkan pada zaman keemasan Islam. Lalu yang keempat, peningkatan kesadaran tentang etika kesehatan. Pembahasan zaman keemasan Islam abad ke-8 hingga abad ke-14 menyaksikan perkembangan pesat dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, termasuk kedokteran dan farmasi. Para ilmuwan
Muslim pada masa itu mengembangkan pengetahuan yang telah ada sebelumnya, serta melakukan eksperimen dan penelitian yang membuka jalan bagi kemajuan ilmu pengetahuan di Eropa dan dunia secara umum. Berikut kontribusi dalam bidang kedokteran dan farmasi. 1. Pengembangan ilmu kedokteran. 1. Ibnu Sina atau Avicenna, salah satu tokoh paling terkenal dalam sejarah kedokteran dalam Islam adalah Ibnu Sina yang menulis Al-Qunun fi al-Tibb atau The Canon of Medicine. Buku ini menjadi salah satu referensi utama dalam pengajaran kedokteran di Eropa selama berabad-abad. Di dalamnya, Ibnu Sina memaparkan berbagai konsep medis termasuk anatomi, fisiologi, diagnosis, dan pengobatan berbagai penyakit. Yang kedua ada Al-Razi atau Razis, dokter dan ahli kimia muslim yang dikenal karena karyanya tentang penyakit, termasuk penyelidikan terhadap penyakit cacar dan campak. Al-Razi juga dikenal atas penemuan pertama tentang alkohol sebagai antiseptik dan solusi obat. Yang ketiga ada Al-Zahrawi atau Abul Qasis, seorang ahli bedah muslim yang menulis Al-Tasrif, sebuah ensiklopedia kedokteran yang membahas berbagai teknik pembedahan, alat-alat medis, dan prosedur bedah. Banyak alat bedah yang diciptakan atau dipopulerkan oleh Al-Zahrawi masih digunakan hingga hari ini. 2. Kontribusi dalam farmasi, pengembangan obat-obatan dan kimia. Para ilmuwan Islam banyak berkontribusi dalam pengembangan bahan obat-obatan. Nah, salah satunya tokoh penting adalah Jabir ibn Hayyan di 721 sampai 815 Masehi, seorang alkemis yang dikenal sebagai bapak kimia. Karyanya dalam pengembangan proses penyulingan, kristalisasi, dan distilasi membuka jalan bagi produksi obat-obatan yang lebih murni dan efektif. 3. Penyebaran pengetahuan dan pengaruhnya di Eropa. Banyak karya-karya ilmuwan muslim diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan bahasa Eropa lainnya. Ini memungkinkan pengetahuan medis dan farmasi Islam diterimanya di Eropa. Pengetahuan medis dan farmasi Islam di pertengahan terjemahan ini memiliki pengaruh besar dalam perkembangan kedokteran Eropa yang terlihat pada munculnya universitas-universitas medis pertama di Eropa. Jaringan ilmiah dan pertukaran pengetahuan, para ilmuwan muslim sering berkolaborasi dengan ilmuwan dari berbagai belahan dunia, termasuk India, Yunani, dan Persia. Jaringan ini menghasilkan pertukaran pengetahuan yang sangat berharga yang memperkaya pemahaman kedokteran dan farmasi pada zaman itu. Kesimpulan, kontribusi zaman keemasan Islam dalam bidang kedokteran dan farmasi sangat besar dan memberi dampak jangka panjang. Para ilmuwan Islam tidak hanya melestarikan pengetahuan medis dari zaman Yunani dan Romawi, tetapi juga mengembangkan teori-teori baru, melakukan eksperimen, dan memperkenalkan metode pengobatan yang lebih maju. Kontribusi mereka tidak hanya terbatas pada dunia Islam, tetapi memengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan di Eropa dan seluruh dunia, yang menjadi dasar bagi banyak penemuan medis dan farmasi yang kita nikmati saat ini. Sekian presentasi dari kami. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.